Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa bil i'tisami bihablihil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa ahutsukum ala ta'atihi la'allakum tuflihun. Yang terhormat para sesepuh, para guru, para asatidz dan segenap jamaah kaum muslimin muslimat, jamaah Masjid At-Tanwir dan semua pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab kuning kita, yaitu kita mengkaji kitab Nasoihul Ibad yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan kemudian diberi syarah oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Mari kita lanjutkan. Pada siang ini kita akan membahas makalah yang ke-12, wal maqalah as-saniyah asrata, makalah yang ke-12, an ba'dil hukama, dari sebagian para ahli hikmah, orang-orang yang arif bijaksana, ai atibbaul qulub, yaitu para dokter hati, yaitu orang-orang yang bisa memberikan motivasi-motivasi sehingga hati yang sakit menjadi sembuh. Ada nasihat beliau, salah satu asya, ada 3 macam, 3 hal tafarrojal ghusos yang akan bisa menghilangkan kesedihan atau kegelisahan atau kegundahan. Bidomil ghin, dengan membaca dhammahnya ghin, ai takshiful ghumum, yaitu menghilangkan kesedihan atau kegelisahan. Apa itu? Yang pertama, zikrullah, zikrullahi ta'ala, yaitu menyebut nama Allah, mengingat Allah. Dijelaskan bi ayyi sighatin kanat, dengan sighat apa saja, ka ayyakula katsiran, seperti seseorang yang membaca secara banyak la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wala haula wala quwata illa billah, dan juga kalimat tiada daya dan kekuatan illa billah, kecuali dengan izin Allah. Zikir dalam berbagai macam bentuknya biasa kita baca sesudah sholat, misalnya membaca syahadat, membaca tahlil la ilaha illallah, membaca tahmid alhamdulillah, membaca tasbih subhanallah, membaca takbir Allahu akbar, membaca istighfar, membaca hauqala, yaitu hauqala itu la haula wala quwata illa billah, dan lain-lainnya. Semua zikir ini bagus untuk kita jadikan sebagai kebiasaan. Kalau kita sering berzikir, sehingga ini akan mengurangi kita bersuara yang tidak perlu. Kita akan mengurangi perkataan-perkataan yang tidak ada gunanya dan kemudian diisi dengan berzikir. Dulu pernah disampaikan di makalah yang sebelumnya, kita diajarkan untuk mengurangi bicara. Nah, mengurangi bicara itu yaitu dengan menambah zikir dan menambah baca Quran. Kita juga diajarkan untuk mengurangi makan. Caranya gimana? Yaitu menambah puasa sunnah kita.
Kita diajari mengurangi tidur. Caranya gimana? Kita banyak menambah sholat sunnah, terutama di malam hari. Itu yang pertama, zikir kepada Allah dengan berbagai macam zikir yang ada, baik dari Al-Quran, dari As-Sunnah, maupun dengan zikir yang dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Misalnya kita menggunakan bahasa yang kita bisa lakukan, misalnya dengan bahasa menerjemahkan astaghfirullah misalnya. Kalau orang daerah biasanya menyebutnya duh Gusti nyuwun ngapuro. Wahai Tuhanku, aku mohon ampun. Itu terjemahan dari astaghfirullah. Boleh dengan bahasa apapun, yang jelas itu maknanya adalah zikir. Nah, kecuali zikir dalam sholat. Kalau zikir dalam sholat memang harus sesuai dengan petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya dalam Quran ada zikir yang dibaca oleh Nabi Yunus ketika Nabi Yunus sedang ditelan ikan. Beliau membaca la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah yang maha suci. Inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku ini banyak berbuat kezaliman atau kesalahan. Zikirnya Nabi Ibrahim ketika beliau dicemplungkan ke dalam api, beliau membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan zikir-zikir yang lain yang itu isinya adalah mengingat Allah dan memohon pertolongan kepada Allah. Lalu yang kedua yang bisa menyembuhkan hati dan kegelisahan adalah waliqa'u auliyaihi, yaitu berjumpa dengan kekasih-kekasih Allah, yaitu orang-orang yang hidupnya baik, hidupnya lurus, hidupnya soleh, hidupnya itu imannya, akhlaknya, ibadahnya, semuanya baik-baik ya. Minal ulama, dari kalangan ulama, wassolihin, dan dari kalangan orang-orang yang soleh. Sehingga kalau bertemu dengan orang baik, orang soleh, itu kita akan mendapatkan, satu, mendapatkan doanya, dua, mendapatkan nasihatnya, tiga, akan mendapatkan peringatan kalau kita keliru. Nah, kalau kita ketemu orang yang soleh, orang yang baik, kalau kita salah kita dikasih tahu, oh itu salah, itu tidak baik. Tapi kalau kita ketemu orang yang tidak punya kesalehan, tidak punya keimanan yang baik, maka kalau kita salah ya kita dibiarkan saja, karena tidak ada yang menasihati. Lalu yang ketiga, wa kalamil hukama, dan senang mendengarkan nasihat-nasihat orang-orang yang baik, orang-orang yang bijak. Sebaik-baiknya orang masih perlu nasihat, sepintar-pintarnya orang masih perlu masukan-masukan, saran-saran. Apalagi kalau kita ini ya banyak kekurangannya, tentu kita perlu bertanya, berguru kepada orang-orang yang memiliki kebijaksanaan ya. Bukan saja punya ilmu tapi juga punya hikmah. Nasihat berikutnya, wal maqala as-salisa asrota, nasihat yang ke-13, Anil Hasan Al-Basri. Ini kalau yang bawa kitab silakan dibuka di halaman 11. Kitab Nasoihul Ibad di halaman 11 baris yang ke-7 ya. Anil Hasan Al-Basri, dari Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Wa huwa min akabir at-tabi'in, dia termasuk tabi'in senior, tabi'in yang usianya lebih sepuh. Beliau bersabda atau beliau menasihati kita semua, man la adaba lahu, siapa saja yang tidak punya adab, lahu baginya, ma'allahi, adab bersama Allah, wa ma'al khalqi, dan adab bersama makhluk. Jadi adab itu dibagi dua oleh beliau,
adab bersama Allah yaitu beriman, ya, ibadah, taat, tunduk, patuh kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dan adab bersama makhluk yaitu menjaga kehormatan, menjaga sopan santun, menghargai dan lain sebagainya, muamalah. Orang yang tidak punya adab, baik adab kepada Allah maupun adab kepada makhluk, la ilma lahu, berarti dia tidak punya ilmu. Nah, dari kata-kata ini sering orang mengatakan adab itu di atas ilmu. Kenapa? Karena adab itu menunjukkan ilmunya. Orang kalau punya adab yang baik berarti ilmunya baik. Tapi kalau orang itu ilmunya banyak tapi tidak punya adab atau adabnya sedikit, sehingga disebut qalilul adab, maka orang semacam itu tandanya ilmunya tidak ada. La ilma lahu, tidak ada ilmu baginya, yu'taddu bihi, yang bisa diperhitungkan. Karena adab kepada Allahnya buruk, adab kepada makhluknya juga buruk. Misalnya dalam hal muamalah, sering melanggar muamalah. Kalau dagang dia tidak jujur, kalau dia berbisnis dengan orang selalu mengecewakan orang, selalu bikin rugi orang. Di mana saja bermuamalah selalu orang itu akan menjadi korbannya. Maka itu tandanya dia tidak punya adab kepada makhluk. Nasihat kedua dari Imam Hasan Al-Basri, waman la sabara lahu, siapa yang tidak punya kesabaran, artinya hidupnya ini tidak mau sabar, jadi orang tidak sabar. Kalau disuruh taat tidak mau sabar dalam ketaatan, kalau disuruh menjauhi dosa tidak mau taat menjauhi dosa, tidak bisa sabar dalam menjauhi dosa. Dan kalau mendapatkan ujian dia tidak mau bersabar atas ujian yang ia terima, sehingga mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh. Pagi-pagi bangun tidur sudah mengeluh, siang-siang mengeluh, sudah dapat makan enak masih mengeluh, sudah dapat jabatan juga masih mengeluh, apalagi nggak dapat jabatan, apalagi nggak dapat makan. Sudah dikasih kesehatan bisa bangun masih mengeluh, apalagi kalau bangun langsung sakit, tentu keluhannya lebih banyak. Nah, kita ini kadang-kadang seringnya mengeluh dibanding bersyukur. Bersyukur kita yang masih sedikit, mengeluh kitanya yang masih banyak. Ala tahammulil balaya, tidak sabar dalam menanggung ujian-ujian kehidupan. Wa adzal khalqi, dan sesuatu yang menyakitkan dari makhluk Allah. Wa ala masyaqqah, dan beratnya ijtinabil ma'asi, beratnya menjauhi maksiat, ya, tidak sabar dalam menanggung beratnya menjauhi maksiat sehingga kemudian tercebur ke dalam maksiat. Wa ala adail faraid, dan tidak bersabar atas menjalankan perintah-perintah Allah, fardu-fardu dari Allah, sholat fardu, zakat fardu, atau sedekah fardu namanya zakat, atau puasa fardu, gitu ya. Tidak sabar dalam menjalani yang fardu-fardu, sehingga kalau disuruh yang fardu-fardu selalu mengeluh. Bangun subuh mengeluh, sholat Jumat mengeluh, wah ini lagi banyak order, kenapa pas jam Jumatan, sehingga dia merasa tidak bisa mencari order. Padahal kalau ditutup sebentar ordernya, tinggal sholat dulu sebentar, itu jauh lebih baik. Banyak orang mencari rezeki tapi lupa sama yang ngasih rezeki. Mencari rezeki gesit kesana kemari, tapi kepada yang memberi rezeki dia lupa, kepada yang memberikan kesehatan dia lupa. Padahal itu kalau kita dekat kepada Allah yang memberi rezeki, maka rezeki yang kita terima menjadi rezeki yang barokah. Sedikit akan terasa cukup, banyak pun itu nanti akan manfaat, karena dikasih rezeki banyak dia bisa berbagi untuk di jalan Allah, berbagi di sekolah-sekolah yang rusak, di masjid-masjid yang rusak,
di tempat-tempat yang jauh dari fasilitas dalam hal keagamaannya, dia bisa bantu, dia bisa sedekah karena dia punya rezeki yang berlimpah. Rezekinya tidak digunakan untuk berbuat dosa. Apakah ada orang yang punya rezeki banyak tapi justru berbuat dosanya lebih banyak? Dikasih duit banyak, proyeknya banyak, sekali nyanyi dapat duit ratusan juta, sekali syuting dapat duit ratusan juta, tapi duit itu digunakan untuk yang lain, untuk mabuk, untuk pesan narkoba, untuk berbuat dosa, pesan-pesan yang maksiat dan lain-lain. Na'udzubillahi min zalik. Menelantarkan keluarga dengan cara mengikuti yang maksiat, padahal itu adalah sesuatu yang tentu sangat mengundang murkanya Allah. Belum lama ini ada orang bunuh-bunuhan karena memperebutkan yang haram, memperebutkan zina, sampai kemudian membunuh orang lain. Padahal berzina itu bukan sesuatu yang gratis, itu pasti punya modalnya pasti ratusan juta, mungkin miliaran. Tetapi untuk memperebutkan perzinaan, dia membunuh orang lain. Nauzubillah. Udah zinanya berdosa, membunuh orang lain juga berdosa. Dua dosa besar dijalankan. Na'udzubillahi min dzalik. Itu tandanya rezekinya tidak barokah, karena rezekinya tidak membawa kepada kebaikan, tapi rezeki itu digunakan untuk berbuat dosa. Na'udzubillahi min dzalik. La dinalahu, orang yang tidak mau bersabar atas ujian Allah, tidak mau bersabar dari berbuat maksiat, tidak mau bersabar dalam menjalankan ketaatan, tandanya la dina lahu, dia tidak punya agama. Artinya agamanya itu hilang, agamanya kropos, agamanya kering. Beragama tapi kering, tidak subur, hampa. Sholat terasa hampa, puasa terasa hampa, ibadah terasa hampa. Kenapa? Karena dia tidak punya kesabaran dalam menjalankan itu semua. Dan yang ketiga, wa man la wara'a lahu la zulfa lahu. Siapa yang tidak memiliki sifat wara'. Wara' itu apa? Wara' itu adalah orang yang mau menjauhi hal-hal yang haram dan hal-hal yang syubhat. Yang haram dan yang syubhat dijauhi, itu namanya wara'. Kalau kita mau menjauhi yang haram, bahkan jangankan yang haram, yang syubhat saja dijauhi. Ini tanya, ini dari mana? Kalau tidak jelas tidak diambil. Ini makanan siapa? Kalau tidak jelas tidak dimakan. Ini uang siapa? Kalau tidak jelas tidak diambil, tidak digunakan. Itu namanya wara'. Jadi wara' itu orang yang mau meninggalkan yang haram dan juga meninggalkan yang syubhat. Hati-hati dalam kehidupan ini. Kita kadang-kadang kalau yang haram berani menolak, oh ini haram begitu. Tapi yang syubhat kadang-kadang kita ini tidak berhati-hati. Kata Nabi, man waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang sering terjerumus pada yang syubhat, maka dia akan terjerumus pada yang haram. Karena jarak antara haram dan syubhat itu tipis sekali. Jadi hati-hati kita melangkah, sehingga jangan sampai kita melangkah ke jalan yang syubhat, karena yang syubhat itu akan mengantarkan kepada yang haram. Yang syubhat itu bainal haram wal halal, antara yang haram dan yang halal, tidak jelas. Tidak jelas. La zulfalahu, orang yang sering makan yang haram dan yang syubhat, la zulfalahu, dia tidak ada derajatnya dalam pandangan Allah. Dia tidak ada kedekatan. Zulfa itu derajat yang dekat di hadapan Allah. Ai la martabata lahu indallah. Dia tidak ada martabat di hadapan Allah. Wala qurbata lahu, dan dia tidak ada kedekatan di hadapan Allah, minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam setiap laku mari kita perhatikan apa yang mau kita makan, perhatikan apakah itu sumbernya dari mana. Apa yang mau kita minum, perhatikan dulu apakah itu sumbernya dari mana. Kalau sumbernya halal, bismillah, lanjutkan. Kalau sumbernya tidak jelas, tinggalkan. Kalau kita bekerja, begitu juga. Bekerja, tanya dulu ini pekerjaannya halal, lanjutkan. Oh ini remang-remang, tinggalkan. Oh ini haram, jauhi. Nah, jangan sampai kita terjebak. Maka insya Allah kita akan selamat. Dunia kita, agama kita, dunia dan akhirat kita akan selamat semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, masih ada waktu, kita masuk satu nasihat lagi insyaallah. Wal maqalah ar-rabi'ah, makalah yang ke Rabi'ah Asrata, makalah yang ke-14. Ruwiya, diriwayatkan, anna rajulan min Bani Israel, ada seseorang dari Bani Israel pada zaman dulu umatnya Nabi Musa. Kharaja ila talabil ilmi, orang ini keluar untuk mencari ilmu. Fabalagha dzalika nabiyahum, berita ini sampai di hadapan nabi mereka alaihi salam, nabinya, nabi Bani Israel. Faba'asa ilaihi fa'atahu alaihi salam, lalu Allah menyuruh orang ini mendatangi. Faqala alaihi salam, maka nabi itu berkata kepadanya. Jadi orang ini sangat khusus sehingga Allah perintahkan nabi ini untuk mendatangi orang itu. Faqala alaihi salam, nabi itu berkata lahu kepada orang itu, lidzalikar rajul, kepada orang itu, ya fatahe anak muda, inni a'idzuka bisalasin, aku memberikan nasihat kepadamu bisalasin dengan 3 nasihat, bisalasi khisal, dengan 3 hal, 3 perkara. Fiha ilmul awaliyin, di dalam nasihat ini terdapat ilmu orang-orang dahulu, wal akhirin, dan orang-orang terkemudian. Ayyakfika dzalik, cukuplah dengan itu maka kamu akan mendapatkan ilmu yang banyak. Apa itu? Khafillah, takutlah kamu kepada Allah. Ini nasihatnya kepada orang tadi ya. Khafillah, takutlah kamu kepada Allah. Fisirri wal alaniyah, di saat kamu sedang sendiri maupun sedang rame-rame. Kadang kita ini kalau rame-rame aman karena banyak yang ngawal, banyak yang jaga. Tapi kalau kita sendirian, kita tidak ada yang menemani, maka hati-hati di saat sendiri itu. Kadang-kadang terbersit pikiran untuk berbuat dosa. Takutlah kamu kepada Allah di saat sepi maupun di saat rame-rame. Ai fi halil khofa, yaitu di saat keadaan yang tersembunyi anin nas, dari manusia. Wa fi halid zuhur, dan di saat keadaan ramai atau terang-terangan, indahum, di sisi mereka. Nomor 1, takutlah kepada Allah di saat sepi maupun ramai. Lalu yang kedua, wa amsik lisanaka anil khalqi, jagalah lidahmu dari makhluk. Artinya jangan berkata yang kotor, jangan berkata yang dusta, jangan berkata yang tidak baik kepada makhluk. La tadhkuruhum illa bi khair, kamu tidak menyebut mereka kecuali yang baik-baik saja. Tidak menyebut namanya kecuali yang baik-baik saja. Tidak menyebut, tidak mengajaknya kecuali dalam hal yang baik-baik saja. Wangdur, yang ketiga, wangdur, lihatlah khubzaka, rotimu, alladzi ta'kuluhu, yang kamu makan. Lihatlah roti yang kamu mau makan itu. Ini contohnya roti, karena dulu yang dimaksud ini adalah orangnya sedang
memakan roti. Lihatlah roti yang kamu makan. Kalau sekarang ya makanan apa saja yang bisa kita makan. Lihatlah makanan kamu hatta yakuna, sehingga jelas dzalikal khubz, roti itu atau makanan itu minal halal. Jelas dulu bahwa itu adalah halal. Kalau sudah jelas baru kita makan. Fahina idzin ta'kuluhu, maka ketika sudah jelas halal, ta'kuluhu, kamu memakannya. Wa illa, dan kalau tidak halal, fala ta'kulhu, jangan kamu makan. Oh, ini roti tidak jelas, nah, jangan kita makan. Siapa tahu yang punya lagi ke kamar kecil, ditaruh di meja karena nggak mungkin dibawa ke kamar kecil. Lalu kalau kita melihat ada makanan di atas meja, kita tidak tahu siapa yang punya. Siapa tahu itu yang punya sedang ada urusan sehingga ditinggal sebentar. Nah, kalau kita tidak hati-hati, kita langsung ambil saja, maka bisa jadi akan membuat orang jadi kecewa. Nah, di masyarakat kita kadang-kadang kalau ada dompet ketinggalan di toilet, ya, dompet ketinggalan di musola atau di tempat penitipan, gitu. Kadang-kadang orang itu tidak sabar bertanya, ini dompet siapa? Diumumkan dulu, ditanya dulu siapa nih yang kehilangan, gitu. Dalam ilmu fikih dikatakan kalau ada yang kehilangan begitu, umumkan dulu sampai 1 tahun. Kalau udah diumumkan 1 tahun nggak ada yang ngaku, baru kita boleh memanfaatkannya. Itu pun dikeluarkan dulu zakatnya. Nah, zakatnya kalau nemu emas 100 batang, ya tunggu dulu 1 tahun diumumkan. Kalau sudah diumumkan 1 tahun tidak ada yang ngaku, keluarkan zakatnya, baru kita boleh memanfaatkan. Nah, kalau di negara yang tidak aman, ya barang-barang yang bagus itu suka hilang. Sendal hilang, sepatu hilang, pompa hilang, apa saja hilang, ya. Tas kalau di stasiun, di terminal itu ditinggal sebentar saja hilang. Itu tandanya memang belum aman negara itu. Nah, negara kita apakah sudah aman? Insya Allah sudah, bagi yang sudah aman. Nah, bagi yang belum, ya belum. Ya, mari kita jaga, karena aman itu adalah ajaran dari iman. Orang yang beriman pasti amanah. Orang yang amanah pasti negaranya aman. Kalau negaranya nggak aman, berarti banyak yang tidak amanah. Kalau banyak yang tidak amanah, berarti imannya banyak yang hilang. Begitu saja kesimpulannya. Iman, amanah, aman. Ini dalam ilmu shorof satu akar kata. Iman, amanah, aman, gitu. Nah, kalau di negara kita beras tidak aman, campur oplosan, minyak tidak aman, campur oplosan, emas tidak aman, campur oplosan, ya, laut tidak aman, dijual, gitu ya. Itu tandanya banyak yang tidak amanah. Kalau tidak amanah, otomatis dampaknya rasa aman akan hilang. Semoga Allah jaga negara kita, semoga Allah lindungi negara kita ini, sehingga negara kita menjadi negara yang aman, adil, makmur, tentram, sejahtera. Amin. Kita lanjutkan sedikit lagi, masih ada waktu sedikit lagi. Nasihat berikutnya, famtana al-fata anil huruj ila baladin akhor li talabil ilmi. Anak muda itu setelah dikasih nasihat oleh Nabi tadi nggak jadi mencari ilmu keluar. Karena apa? Ilmu tadi itu sudah mendalam sekali. Takutlah Allah. Ilmu pertama tadi, takutlah Allah di saat sepi maupun rame. Yang kedua, jagalah lisan kita, jangan sampai berkata yang tidak baik. Kepada siapapun berkata yang baik-baik saja. Dan yang ketiga, makanan kita harus makanan yang halal, minuman kita yang halal, pakaian yang kita pakai adalah yang halal,
pendapatan yang kita dapatkan adalah yang halal, maka insya Allah itu semua ilmu sudah tercakup di situ, sehingga anak muda yang tadi tidak jadi keluar dari negerinya untuk mencari ilmu di tempat lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena waktunya sudah mendekati, tinggal jam saya sudah jam 13, kurang sedikit, kurang 5 menit. Barangkali ada yang mau bertanya. Kalau ada yang mau bertanya, kita tanya jawab dulu. Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan satu nasihat lagi. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada, kita lanjutkan lagi sedikit lagi. Wal maqala al khamisah asrata, nasihat yang ke-15. Ruwiya, diriwayatkan anna rajulan, ada seseorang min Bani Israel, dari Bani Israel, jama'a samanina tabutan, telah mengumpulkan 80 tabut. Tabut itu satu wadah gitu, di dalam wadah itu ditempatkan untuk menempatkan barang-barang yang penting, misalnya kitab, misalnya ilmu dan lain-lain. Walhal annahu, dan keadaan bahwasanya lam yantafi bi ilmihi, orang ini mengumpulkan 80 tabut yang berisi ilmu. Jadi ada 80 paket ilmu di dalam kotaknya itu. Tapi orang ini tidak mau memanfaatkan ilmunya. Fa'auhallahu ta'ala ila nabiyihim, lalu Allah memberikan wahyu kepada nabi mereka alaihissalam, semoga Allah memberikan selamat kepada para nabi. Ankul lihadzal jami' lau jama'ta katsiran minal ilmi lam yanfa'ka illa an ta'mala bisalasati asya la tuhibbud dunya. Kamu tidak akan bisa mengamalkan ilmu itu kecuali kamu melakukan 3 hal ini. Apa itu? 1, la tuhibbad dunya, jangan kamu mencintai berlebihan kepada dunia ini. Ai mata'aha, yaitu perhiasan-perhiasan dunia, wa zukhrufaha, dan hal-hal yang indah-indah dari dunia ini. Jangan terlalu mencintai, bukan berarti tidak boleh. Boleh, tapi jangan mencintai berlebihan. Karena kalau orang terlalu mencintai berlebihan, dia tidak mau berpisah, tidak mau berpisah dengan dunia. Dan ketika dunia itu meninggalkan dia, dia bisa stres, dia bisa gila, karena sesuatu yang sangat dicintai itu meninggalkan dia, atau dia meninggalkan dunia itu. 1, kenapa? Falaisat bidaril mu'minin, karena dunia itu bukan rumah abadinya orang iman. Rumah abadinya orang beriman bukan di dunia. Punya istana, jangan terlalu dicintai istana itu, karena suatu saat istana itu akan ditinggalkan. Betapa banyak orang yang terlalu mencintai istana, akhirnya sudah waktunya keluar, nggak mau keluar, karena saking cintanya dengan istana itu, sehingga harus ada desakan-desakan untuk keluar. Saking cintanya jabatan lurah, saking senangnya jabatan lurah, sehingga ketika sudah waktunya ganti tidak mau ganti. Padahal hidup ini harus regenerasi, hidup ini harus kaderisasi, begitu. Yang kedua, annaha laisat daru jazain lil mu'minin. Dunia juga bukan tempat balasan bagi orang beriman. Orang beriman ini balasannya nanti di akhirat. Kalau semua balasan kebaikan kita minta di dunia, berarti kita rugi. Sholat minta balasan di dunia, zakat minta balasan di dunia, sedekah minta balasan di dunia. Nanti yang di akhirat mana? Gitu. Rugi kalau semuanya minta disegerakan. Maka jangan semuanya minta di dunia, sisipkan ya nanti sebagian di akhirat. Kalau kita sholat kok belum dikasih kebaikan oleh Allah, ya sabar, nanti kebaikannya di akhirat akan dikasih. Kalau kita sudah berbuat baik kok balasannya belum baik, sudah berbuat baik kok malah dipenjara, sudah jujur kok malah ditangkap, ya yang nggak jujur malah dibebaskan. Nah,
Ya itulah dunia memang begitu. Nabi Yusuf di penjara, Buya Hamka di penjara, dan banyak orang-orang baik di penjara. Nabi Ibrahim ditangkap, dibakar gitu ya. Maka balasan kebaikan itu tidak saja di dunia, tapi yang lebih banyak adalah nanti di akhirat. Maka bersabar. Lalu berikutnya, wala tusahib as-syaiton. Di dunia ini janganlah kamu bersahabat dengan setan. Nasihat kedua, jangan bersahabat dengan setan, karena setan itu musuhnya Allah. Kalau kita bersahabat dengan musuhnya Allah, maka kita akan juga dimusuhi oleh Allah gitu. Karena setan itu cenderung melanggar ajaran Allah. Kalau kita bersahabat dengan setan, maka kita akan senang melanggar ajaran Allah. Kalau kita bersahabat dengan setan, maka setan itu senangnya dosa. Kalau kita bersahabat dengan setan, maka kita juga akan senang dosa. Karena itu kita tidak boleh bersahabat dengan setan. Falaisa birofiqil mu'minin, karena setan itu bukan temannya orang mukmin. Temannya orang mukmin adalah orang-orang baik, orang-orang soleh, para ulama, orang-orang yang lurus, orang-orang yang bijaksana. Yang terakhir, wala tu'zi ahadan, jangan kamu menyakiti siapapun min ibadillah, dari hamba Allah. Jangan kita pernah menyakiti orang lain, sekecil apapun. Jangan membuat orang lain jadi kesal kepada kita. Jangan pernah mengambil hak-hak orang lain, secuil pun jangan. Walaupun itu hanya 1000, walaupun itu hanya 500 perak, jangan pernah kita mengambil yang bukan hak kita. Jangan menyakiti orang lain. Falaisa bi khirfatil mukmin, karena menyakiti orang lain itu bukan pekerjaan orang mukmin. Orang mukmin pekerjaannya menguntungkan orang lain. Orang mukmin pekerjaannya membuat orang lain menjadi aman, membuat orang lain menjadi selamat, membuat orang lain menjadi bahagia. Baik, waktunya sudah pas jam 1. Kita sudahi dulu kajian kita pada siang hari ini. Alhamdulillah beberapa nasihat sudah kita bahas, mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.